Naurang gampung di masjid di ke Masjid dan Al-Mabrur ini masih melakukan kemaksiatan. Kita tidak mencegahnya, maka siap kalau Allah datangkan musibah, kita yang sujud di masjid, kita yang merengku, kita yang berderai air mata di sepertiga malam akan ikut merasakan musibah karena maksiat yang ada di kalangan kita. Artinya apa? Saat musibah Allah datangkan, dia tidak memilah dan memilih. Wategejuk musibah oleh Allah Ta'ala karena faktor kemaksiatan yang dilakukan oleh tangan-tangan bejat, yang dilakukan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Truk musibah, yang merasakan musibah itu bukan mereka saja yang melakukan kemaksiatan. Jamaah sedang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta. Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai detik subuh yang mulia ini, di mana di antara kita banyak sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, yang mereka kadangkala tidak bisa lagi merasakan indahnya kehidupan. Sudah datang waktunya ataupun kesehatannya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang diberikan kekuatan, kesempatan dan kehidupan akan selalu mengimplementasikan dan mempraktekkan kebaikan dalam sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat banyak diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Ta'ala, tetapi tidak mengurangi kualitas ibadah, ketakwaan, ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin diuji beliau semakin cinta, semakin dicoba beliau semakin sayang dan semakin dekat untuk beribadah dan berta'abbud kepada Allah. Semoga kita pun sebagai umatnya akan mampu mengikuti jejak beliau, senantiasa istiqamah dalam kebaikan walaupun diuji dan dicoba dengan rintangan. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati guru kita bersama, Abah selaku Imam Syekh, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Mengawali pertemuan kita dalam waktu yang sangat singkat pada subuh yang berbahagia ini, satu ataupun dua ayat firman Allah yang menjadi acuan dan referensi kita pada subuh yang berbahagia ini, kita awali dari surah Ar-Rum ayat 41, di mana Allah berpesan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un." Apa maknanya hamba Allah? Dhaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampaklah kerusakan di daratan dan di lautan. Telah nampaklah kerobohan, kehancuran dan kekurangan dalam kehidupan umat Islam manusia ini di daratan dan di lautan. Kenapa penyebabnya? Bima kasabat aidin nas, dengan sebab ulah tangan manusia itu akan mengakibatkan terjadinya kerusakan di atas permukaan dunia ini, hamba Allah. Baru saja kami membaca sebuah riset yang dilakukan oleh BNPB setiap tahunnya. Mereka merilis bahwa sampai saat ini sudah 1000 lebih kasus menyangkut dengan kerusakan yang terjadi di Nusantara kita. Musibah yang menerpa Nusantara kita, kurang lebih sudah 1000 kasus yang tertimpa terhadap kehidupan kita.
tidak terkecuali kita yang berada di Aceh. Di kota Luxmawe, di Aceh Utara, tetangga kita, sering kita dengar berita, ada satu tempat di wilayah pedalaman, mereka dihampiri oleh banjir kurang lebih dalam setahun itu 5 kali, 4 kali diterjang oleh banjir. Bukankah kita paham betul, sadar dan mendengar berita terhadap banjir yang menimpa sejumlah wilayah di Lok Sukut, di Matangkuli dan tempat di sekitarnya. Yang paling sedih kami saat mendengarkan berita keluhan daripada guru-guru yang berada di Dayak Babus Salam Matangkuli. Apa yang mereka sampaikan? Kami di sini merasakan banjir seperti orang lain menikmati hujan. Kenapa demikian? Kadangkala banjir itu datang ke tempat kami sehingga santri harus pulang dalam setahun itu kurang lebih 4 kali. Ini merupakan sebuah musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala terhadap kehidupan kita dan tidak terkecuali tempat kita di kota Luxmawe. Apa musibah yang lain, Ustaz? Dalam tafsir disampaikan bahwa dalam Hasyiah Sawi biqahtil matar, berhentinya curah hujan seperti yang kita rasakan sampai hari raya Aidil Fitri kemarin. Bagaimana panas yang menimpa kita dan kering kerontang, persediaan buah-buahan, persediaan makanan dan sangat banyak lagi fenomena alam yang terjadi yang menimpa kehidupan umat Islam, masyarakat khususnya kita yang berada di kota Luxmawe ini, hamba Allah. Ada peristiwa yang baru-baru saja terjadi, gerhana, yang mana setiap masjid melaksanakan ibadah solat terhadap peristiwa gerhana tersebut. Itu merupakan musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala tiada henti-hentinya. Dalam sektor ekonomi pun Allah menguji kita. Ada orang nauril geja unehun, kalau bahasa sekarang tambak, gecok bibit engkut geti lam nehun. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak menuai hasilnya. Oh, sedang gencar dengan udang paname. Mereka berikan benih, mereka tanamkan benih, mereka keluarkan benih ke tempatnya. Apa yang terjadi? Ditimpakan dengan penyakit-penyakit yang alhasil tidak mampu mereka memanennya. Artinya ini musibah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ada pertanyaan di kalangan kita. Kenapa musibah Allah datangkan? Bahkan Allah gejok musibah kepada kita seolah-olah Allah tidak sayang kepada kita. Kenapa? Jawabannya hanya satu. Bima kasabat aidin nas. Coba kita lihat secara tekstual. Dengan sebab ulah tangan manusia. Manusia-manusia yang congkak. Manusia-manusia yang ingin menumpuk kekayaannya. Sehingga mereka hutan yang hijau digundulkan. Tempat-tempat yang asri dihilangkan, dibabat sehingga diganti dengan gedung-gedung yang mercusuar. Alhasil, kehidupan alam ini serasa panas. Kenapa? Tidak ada lagi penghijauan dalam kehidupan umat Islam dan manusia. Kalau di sisi religius, para mufassirin menafsirkan bahwa makna bima kasabat aidin nas dengan sebab ulah tangan manusia bisababil ma'asi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Jalalain, tafsir Al-Bughawi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Ashur, apa yang mereka sampaikan? Para pakar tafsir ini menjelaskan bahwa menyangkut dengan ayat dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas, intinya karena faktor kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengundang malapetaka. Alasan yang paling mendasar, indikator yang paling mendasar untuk terjadinya sebuah malapetaka, datangnya musibah, datangnya bencana, itu bukan dengan sektor yang lain, bukan karena aspek yang lain. Yang paling utama adalah faktor
faktor kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia itu. Kalau ada orang yang berkata, oh nyo hanapah karena motokrok kaikrok gunung, kaikrok bukit sehingga musibah datang. Itu alasan kedua yang paling utama. Para mufassirin menjelaskan bahwa maksiatlah pengundang bala. Sebagaimana disampaikan oleh Abul Aliyah dalam tafsir Ibnu Katsir yang kami bacakan. Orang yang bermaksiat kepada Allah, merekalah yang akan mengundang bala dan malapetakannya Allah. Siapapun man asallaha fil ard faqad afsada fil ard. Orang-orang yang bermaksiat di bumi, mereka melakukan kerusakan di bumi itu sendiri. Kenapa? Dengan maksiat yang kita kerjakan akan mengakibatkan Allah murka kepada kita. Acita kala nuronyo urung silun. Apakah frekuensi kemaksiatan di Kota Luxmawe itu makin menurun? Di Aceh, di Indonesia, di Nusantara. Ada tempat-tempat yang bahkan nyata jelas sesatnya, tapi belum ada orang yang menyikapinya. Kemarin ada seseorang yang menghina Nabi Muhammad di wilayah kita, tetangga daerah kita. Menghina Nabi Muhammad, sumpah serapah menyembah Aceh itu nak Nabi. Mereka diamankan oleh Polres wilayah tersebut. Oh, saat mereka sudah mencemooh Nabi, dihina Nabi Muhammad, Nabi hanapah segala macam. Apa yang disampaikan? Oh, pungoyan. Tapi kalau gila, kenapa mereka bisa menggunakan media? Sedikit-sedikit kalau sekarang orang-orang yang menghina Islam, menghina Nabi, menyudutkan Islam itu orang gila. Alasan sama, alasan yang klasik. Tapi alhamdulillah diamankan. Ini merupakan perkara yang memicu terjadinya musibah dalam kehidupan kita hamba Allah. Di sektor yang lain, uronyo cita kalian masjid. Makin banyak masjid, kalau kita hitung tabilang kakak yang dalam saboh masjid, dalam satu masjid, kalau kita hitung kakak, seolah-olah orang hadir ke masjid, kalau sadar semuanya, penuh masjid, tidak ada ruang kosong. Orang sujud beribadah kepada Allah, tidak ada tempat untuk orang kosong di masjid. Kenapa? Karena mereka datang ke masjid. Tapi apa yang terjadi? Banyak masjid, kadang-kala ada masjid yang lebih letiang menurut. Alhamdulillah di tempat kita, semoga ini akan menjadi semangat. Apa yang ingin kita sampaikan? Solat ditinggalkan tanpa rasa beban. Bukankah meninggalkan solat itu kabirah, dosa yang paling besar, urutan yang kedua setelah kesyirikan. Tetapi kalau kita lihat anak muda yang darah, yang muda, orang tua, dewasa, anak kecil, mereka sudah hilang arah, bahkan mengabaikan solat tanpa ada rasa beban dalam kehidupannya. Itu merupakan kemaksiatan yang harus kita minimkan di tempat kita. Oh Ustaz, tapi kita tidak mau menjelaskan kepada orang lain. Kalau kita tidak mau menyampaikan kepada tetangga kita, keluarga kita, saudara kita, orang-orang yang berada di sekeliling kita, tidak kita berikan edukasi, maka siaplah saat didatangkan musibah oleh Allah Ta'ala, tidak hanya mereka yang ikut merasakannya. Perzinahan yang makin menjadi-jadi, prostitusi yang tiada henti. Di Aceh, hana kafe-kafe yang dilegalkan, ataupun tempat-tempat yang dilegalkan prostitusi. Tapi ada saja laporan anak-anak kita yang terjebak dalam dunia malam. Bukankah ini kemaksiatan? Yang kadang-kala ada orang yang kita tanyakan, kenapa engkau tidak peduli? Itu bukan urusan saya. Judi semakin gencar. Minuman-minuman keras seolah-olah menjadi asupan gizi bagi mereka. Sabu-sabu makin kuat tim ASN di kepolisian untuk menghentikannya, tetapi makin gencar terjadi peredaran di tempat kita. Ini merupakan tanggung jawab dan kemaksiatan yang dilakukan oleh pribumi, khususnya di tempat kita di Kota Luxmawe ini, hamba Allah. Haruskah kita berantas? Mesti. Kenapa? Supaya maksiat, supaya musibah itu hilang dalam kehidupan kita.
Masih 17 tahun sudah tsunami itu memberikan dampak, memberikan musibah, memberikan jera, memberikan efek, memberikan kesedihan, tetapi tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Bagaimana mereka tsunami itu dihadirkan oleh Allah Ta'ala memakan korban? Pertanyaannya, orangnya datanya yang pukuh dalam tsunami-nya nurung-urung yang maksiat mandu. Apakah tidak ada orang-orang yang alim meninggal dalam tsunami itu? Apakah tidak ada orang-orang yang sujud di masjid meninggal dalam tsunami? Ataukah dalam tsunami itu memang orang-orang yang sudah dimurka oleh Allah? Tetapi jawabannya sangat banyak para santri yang menghembuskan nafas terakhir. Sangat banyak para guru-guru kita yang menghembuskan nafas terakhir. Orang yang sujud di masjid pun musibah dan meninggal dunia kala tsunami itu datang. Artinya apa? Saat musibah Allah datangkan, dia tidak memilah dan memilih. Wategejuk musibah oleh Allah Ta'ala karena faktor kemaksiatan yang dilakukan oleh tangan-tangan bejat, yang dilakukan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Truk musibah, yang merasakan musibah itu bukan mereka saja yang melakukan kemaksiatan. Sesuai dengan firman Allah dalam ayat yang lain, wattaqu fitnah, takut olehmu terhadap fitnah, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, tidak akan ditimpakan musibah itu khusus kepada orang yang melakukan kemaksiatan itu saja, namun digeneralkan oleh Allah Ta'ala kepada suatu tempat. Nah, orang di kampung, di masjid, di Masjidan Al-Mabrur ini masih melakukan kemaksiatan. Kita tidak mencegahnya, maka siap kalau Allah datangkan musibah, kita yang sujud di masjid, kita yang merengku, kita yang berderai air mata di sepertiga malam akan ikut merasakan musibah karena maksiat yang ada di kalangan kita. Marra'a minkum munkarat fayughayyir biyadi. Orang-orang yang melihat kemungkaran dan kemaksiatan, robahlah dengan tangannya. Siapa itu? Orang-orang yang memiliki kebijakan. Di level tertinggi di tempat kita ada presiden, selanjutnya ada perdana menteri, dan paling rendah di tempat kita di kota ada wali kota, di kecamatan ada camat, di desa ada gesi. Mereka lah yang punya kebijakan untuk menertibkan kemaksiatan, untuk meminimkan kemaksiatan di sebuah daerah. Dengan tanda tangannya, tidak boleh ada klub malam, tidak boleh anak-anak keluar di jadwal pengajian. Dilayangkan surat sehingga tertib dengan keindahan dan ketakwaan di Kota Luksumawe. Di masjid semua ASN harus solat berjamaah. Semua masyarakat yang berada di sekitarnya harus ibadah gesi, memberikan statement yang indah sehingga kemaksiatan akan hilang. Biyadi wa illam yastati, apabila kita tidak sanggup, fayughayyir bilisanih, dengan lidah yang kita miliki kita akan robah, akan cegah. Berikan edukasi, berikan pemahaman, berikan ceramah, berikan dakwah kepada mereka yang masih melakukan kemaksiatan. Ada orang yang membuat maksiat, sampaikan. Saudara mertuah umur kata katruk 60 tahun, umur galib sesuai dengan umur Nabi. Mungkin ada di antara kita yang sudah 70 tahun. Itu merupakan bonus. Berhentilah melakukan kemaksiatan. Oh tengku hai nak pegah, jawab. Hai bek malim ke datat. Ku pebut maksiat, mata ku sabu-sabu, ku judi yang rusak pidraw aku. Yang habis pipeng draw aku menyalagian jawaban sambung lira nurung si lun puadra wate gejuk maksiat li Allah, wate gejuk musibah li Allah Taala, kenkah manteng yang rasakan kamu yang na di sekeliling kah juga akan ikut menderita karena faktor maksiatmu. Menyalagian tapi pemahaman, bacut-bacut, anu tak cegah, keluarga tak jaga, saudara kita berikan pemahaman, maksiat hilang. Apa janji Allah dalam surah Al-A'raf? Kalau sebuah negeri sudah beriman wattaqau dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, Allah akan membuka pintu rezeki. Apa maknanya? Disampaikan oleh Imam As-Sabuni, la wasa'na alaihimul khaira an kulli janib, akan dibuka pintu rezeki dari berbagai penjuru. Pernah kita bayangkan cerita-cerita masa Iskandar Muda? Kiri dan kanan hidup kehidupan orang Aceh itu luar biasa. Rezeki mudah,
apapun yang kita cari akan mudah dalam kehidupan. Maka di akhir paparan singkat ini hamba Allah, mari kita minimkan kemaksiatan, kita awali dari diri kita sendiri. Kita jaga keluarga kita. Kita berikan pemahaman kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kenapa? Dengan berhenti maksiat, Allah akan mendatangkan rahmat terhadap kehidupan kita. Dan melakai luk semawanya wujud kota yang beriman, bersih, tentram dan aman, jauh daripada kemaksiatan. Allah akan hadirkan keberkahan, jauh dari malapetaka, musibah, dan tidak ada lagi datang rintangan dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hanya ini yang dapat ulun tuan sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.